Jadi saya menggunakan platform yang lain, tapi saya melakukan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh dan hasilnya sama. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik lah gitu ya. Nah itu yang saya anukan, saya akan jelaskan pada penyidik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk menjadi ahli, salah seorang ahli yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Amin. Saya ahli dalam bidang sebetulnya saya peneliti juga. Saya bilang ahli dalam bidang image processing karena background saya adalah remote sensing. Remote sensing itu pemetaran dari satelit, dari foto udara gitu-gitu ya. Jadi produk yang paling terkenal sekarang itulah Google Map, Google Earth, itu produknya. Jadi saya sangat familiar sekali dengan teknik-teknik pengembangan image processing. Nah, apa yang saya anukan adalah saya sudah melakukan juga semacam cross-check dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu. Cuman memang beda ininya ya, beda platformnya. Kalau Rismond dan Roy Suryo itu kan biasanya menggunakan Python ya. Kalau saya biasa menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi saya menggunakan platform yang lain, tapi saya melakukan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh dan hasilnya sama. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik lah gitu ya. Nah itu yang saya anukan, saya akan jelaskan pada penyidik. Penyidik ya betul ya? Ya, penyidik hari ini. Jadi intinya adalah saya sangat karena saya juga seorang peneliti, jadi kemarin kan ada isu bahwa ini mereka sudah merekayasa kan gitu ya, memanipulasi. Itu sama sekali tidak betul karena anunya itu ya mengedit manipulasi itu bukan karena tujuan dari image processing adalah sebetulnya memperoleh enhanced image. Enhanced image itu adalah derivat hasil foto yang asli image ya, foto asli kemudian dianalisis, itu namanya enhancing. Memperbaiki citra itu agar bisa lebih interpretable. Nah, itu namanya enhancement. Itu sama sekali bukan manipulasi. Manipulasi untuk keperluan yang baik, yang lebih baik. Misalnya begini. Ini ada untuk keperluan intelligence ya. Misalnya ini ada foto. Kemudian di situ ada satu suatu intervensi, ada satu benda yang aneh, kemudian itu terekam di foto yang lain. Kalau objeknya sangat kompleks itu kan susah objek yang lain itu ada apa itu. Nah itu bisa, salah satunya adalah teknik misalnya image subtraction, mengurangi image yang ini dikurangi ini yang pertama, sehingga setelah dikurangi semua tinggal benda yang aneh itu aja. Nah itu kan sangat baik sekali untuk keperluan intelligence. Tapi kan sama sekali tidak memanipulasi bahwa foto yang aslinya yang A ya ada, yang B ya ada, ya tetap seperti itu. Jadi ini hanya melakukan image enhancement agar benda aneh tadi itu bisa terdeteksi, bisa terinterpretasi oleh manusia, oleh mata manusia, sehingga itu ternyata benda aneh, dan itu kalau itu indikasi satu kejahatan ya bisa di polisi bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut kan gitu. Jadi ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, bukan ilmu yang kemudian diharamkan. Saya takut sekali kalau ini sampai diharamkan, karena saya peneliti di bidang itu juga. Saya banyak melakukan penelitian. Maka dari itu saya supaya menjelaskan apa yang sudah RRT lakukan, saya kemudian melakukan sendiri secara independen loh ya. Saya mendevelop codingnya sendiri, cuman platformnya beda. Kalau Rismond dan Roy itu dipakai menggunakan Python, saya menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi itu, bagaimana? Iya, terhadap dokumen yang sama. Jadi intinya adalah
saya sangat saya mengkonfirm ke hasil-hasil yang sudah diperoleh oleh RRT itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Gelar perkara khusus kan saya pada saat itu memang hadir juga, tapi itu tidak detail seperti ini ya, tidak detail. Jadi itu pada saat itu saya hanya mengucapkan bahwa saya menjelaskan bahwa ketiga orang ini adalah alat aset bangsa. Jarang sekali orang yang punya keahlian seperti mereka itu. Jadi kalau mereka sampai di penjara, ya mereka tidak bisa menularkan ini pada kan. Jadi seharusnya orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini, itu kan harus dirawat, diberi fasilitas, dikembangbiakan ilmunya, supaya banyak anak-anak muda yang tertarik untuk mendalami ilmu ini, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, sudah banyak sekali digunakan untuk keperluan intelijen, untuk keperluan militer gitu ya. Jadi justru polisi seharusnya perlu orang-orang seperti ini. Militer perlu orang-orang seperti ini. Jadi itu anunya. Jadi kemarin memang tidak sampai detail seperti ini, tapi intinya adalah saya bilang ini adalah ketiga aset bangsa yang harus dipelihara, harus diberi fasilitas untuk bekerja lebih baik, diminta untuk mengembangbiakan ilmunya untuk anak-anak muda gitu ya. Sehingga lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk mendalami ilmu ini. Ilmu yang sangat bermanfaat. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita tunggu yang lain ya nanti ya. Meanwhile tunggu yang lain. Boleh nggak kita komplain soal RJ, Restoratif Justice Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Oke, ini ada Bang Jagir, nanti saya tambahkan Bang ya. Ya, silakan. Jadi kita menganggap ada beberapa keanehan terhadap Restoratif Justice yang kemudian berujung kepada SP3 tersebut. Intinya bukan kita ingin itu dicabut bagi Egy, silakan bagi Egy dan Damai menikmatinya. Kita juga tidak masalahkan dalam pengertian bahwa kita tidak ingin melakukan cara-cara yang sama. Tetapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu kita garis bawahi. Nah, salah satunya adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun. 6 tahun kan untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Ini RJ-nya seolah-olah ada rekayasa tertentu. Nah, kita juga nanti mempermasalahkan yang terkait dengan kehadiran 2 penyidik ke Solo, istimewa sekali. Ya kan? Memang kalau kita lihat RJ itu ada 2 kemungkinan. RJ itu bisa inisiatif pihak pelapor atau pihak terlapor, ya. Tetapi bisa juga inisiatif penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi yang nggak gitu-gitu amat lah sampai nganter ke Solo dan lain sebagainya. Nah, silakan Bang Jagir melengkapinya selengkap-lengkapnya. Karena beliau ini selain lawyer RRT juga seorang mediator yang sesungguhnya banyak bekerja di ranah ADR, Alternative Dispute Resolution. Sekalian